warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya, Mustomi. Silakan. Teman-teman selalu belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba semuanya berdiri dulu. Coba cek kerapihannya, tempat duduknya juga dicek. Kalau sudah rapi, dirasa sudah rapi, silakan duduk kembali. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, nah kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya ya. Ketika menyanyikannya, diharap semuanya berdiri. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Aira, Amanda, Fauzan, Olivia, Zasya, Naya. Oke, berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Ahad. Sebelumnya kita pernah belajar tentang surat At-Tin ya, tentang surat At-Tin. Di sana dijelaskan bahwa Allah menciptakan buah tin dan buah zaitun. Itu sebenarnya salah satunya Allah itu ngasih kode ke kita, perkenalan. Allah itu mau berkenalan dengan kita dengan cara menciptakan buah-buahan yang tadi. Nah, di sini yang kita tentang belajar Asmaul Husna ini, ada yang tahu apa Asmaul Husna? Ada berapa semuanya? 99. Yang akan kita pelajari Al-Ahad, khusus Al-Ahadnya saja. Sebenarnya di kelas 5 itu yang dipelajarinya Al-Ahad,
Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Hayyu. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajarnya tentang Al-Ahad yang terlebih dahulu. Coba diperhatikan. Yang akan kita pelajari yaitu Al-Ahad. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Itu untuk pengetahuannya. Untuk kompetensi keterampilannya, membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dengan jelas dan benar. Tujuan kita belajar Asmaul Husna ini yang pertama, setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengingat kembali Asmaul Husna Al-Ahad dengan benar. Kemudian setelah mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menuliskan dalam huruf hijaiyah Asmaul Husna Al-Ahad dengan benar. Setelah bermain memasangkan kartu, peserta didik dapat menjodohkan sikap yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Ahad dengan tepat. Kemudian setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan makna dari Asmaul Husna Al-Ahad dengan benar. Nah, kemudian yang nomor 5, setelah bermain memasangkan kartu, peserta didik dapat memberi contoh sikap yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Ahad dengan baik. Kemudian yang nomor 6, nah, setelah mengamati PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik dapat membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Ahad ya, dengan tepat membuktikannya. Kemudian nomor 7, setelah mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat mengimplementasikan makna Asmaul Husna Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 8, peserta didik dapat menentukan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan Asmaul Husna Al-Ahad dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat membandingkan sikap yang bersesuaian dengan dalil Asmaul Husna Al-Ahad dengan benar. Kemudian yang nomor 10, menyimpulkan sikap Asmaul Husna Al-Ahad dengan tepat. Nah, nomor 11-nya, setelah pembelajaran, setelah melihat PowerPoint, setelah melihat video pembelajaran dan berdiskusi, kalian nanti bisa membuat peta konsep ya, atau peta pikiran. Nah, untuk sekarang kelompoknya mau seperti ini atau mau dirubah? Seperti ini. Kita sepakati ya, ini untuk kelompok 1. Yang di sana, yang di tengah kelompok 2. Itu berarti kelompok 3 ya. Nah, coba sekarang perhatikan ini. Ada sebuah video ya, tayangan video. MotoGP Mandalika 2022 terpaksa harus ditunda akibat cuaca ekstrem hujan deras. Sirkuit yang digenangi air akibat hujan deras, pastinya banyak yang sedikit kecewa karena harus menunda sementara waktu penantian panjang menyaksikan MotoGP di sirkuit Mandalika. Namun segala upaya sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara agar MotoGP Mandalika 2022 bisa tetap berjalan. Salah satunya adalah dengan memakai jasa pawang hujan. Aksi pawang hujan yang mencoba untuk menghentikan hujan deras di Mandalika pun cukup menyita perhatian. Bukan hanya bagi para turis, bahkan bagi warga lokal sendiri pun tak ikut menyoroti aksi pawang hujan tersebut. Aksi pawang hujan yang bersirkuit saat mencoba menghentikan pawang hujan atau karena yang lainnya? Coba. Saya tahu ya. Maksudnya yang lainnya misalkan karena Allah atau karena apa gitu. Yang lainnya. Apa karena yang lainnya? Hujan, kata Mustomi, hujan itu berhenti karena Allah, bukan karena pawang hujan. Ada yang setuju nggak? Ada yang tidak setuju nggak dengan Mustomi? Atau setuju semuanya? Setuju. Ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, ini bahkan diskusi kalian per kelompok, silahkan diskusikan. Ibu dibagikan, silahkan didiskusikan. Itu ditulis dulu nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2-nya. Silahkan.
Untuk mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna. Kalau di sini sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, masuklah dia ke dalam surga. Jadi siapa yang hafal Asmaul Husna yang 99 pasti masuk surga. Siapa di sini yang mau masuk surga? Nah, makanya hafalkan Asmaul Husna, tapi jangan hanya menghafalkannya saja, termasuk meneladani sikap-sikapnya. Al-Ahad, nah dengan penulisannya seperti ini, Al-Ahad, alif, terus lam, alif, ha, sama dal. Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Esa itu tunggal, satu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Semua sifat-sifat Allah itu hanya satu. Makhluknya tidak bisa menyerupai Allah. Nah ini Al-Ahad ini ada pada surat Al-Ikhlas ya. Dalilnya surat Al-Ikhlas. Ada yang hafal? Hafal ya? Masa surat Al-Ikhlas nggak hafal semuanya? Coba bareng-bareng semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Itu di ayat 1. Qul huwallahu ahad. Coba apa artinya? Itu Allah sendiri yang bilang ke Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu satu, hanya Allah. Nah di sini itu gambar yang pertama sedang apa? Termasuk Al-Ahad atau tidak? Kalau yang nomor dua yang sebelahnya sedang apa? Berdoa sebelum belajar. Itu termasuk sikap meneladani Al-Ahad atau bukan? Termasuk ya, selalu berdoa sebelumnya. Yang di bawahnya, yang ini sedang apa? Membaca Al-Quran. Termasuk Al-Ahad atau tidak? Kalau yang sebelahnya beribadah. Termasuk Al-Ahad atau tidak? Nah ini nanti kita akan membuat peta pikiran. Peta pikiran itu seperti ini. Ini contoh, kalau ini contoh ya. Nanti di sini ditulis Asmaul Husnanya apa? Asmaul Husna namanya ya. Kemudian kan kita belajarnya Al-Ahad, jumlahnya sama artinya dan sikap-sikapnya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang silakan identifikasi hasil yang ada di LKPD sesuai dengan yang tadi Ibu terangkan atau kalian bisa mencari di buku-buku pelajaran. Silakan berdiskusi bareng-bareng. Itu dari yang nomor pertama ya. Itu ada gambar. Silakan didiskusikan, nanti diisi di sana di kolom yang sudah disediakan.
Karena tidak percaya bahwa hujan sudah Sudah beres semuanya? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikannya tiap kelompok ya. Hasil diskusinya dipresentasikannya di mejanya saja, berdiri terus dipresentasikan. Untuk kelompok yang tidak mempresentasikan, lihat yang nomor 7. Nanti ditulis di nomor 7, di kolom yang ada di nomor 7 ditulis hasil diskusi kelompok yang sedang mempresentasikan. Siap ya? Oke, kelompok pertama berarti kelompok 1, silakan. Boleh. Jadi gambar yang pertama itu menyembah patung atau berhala tidak sesuai dengan sikap ahad karena menyembah berhala dan tidak beribadah kepada Allah. Gambar yang kedua tidak termasuk sikap ahad karena percaya kepada dukun dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Ada tanggapan? Dari kelompok lain ada tanggapan? Atau setuju? Gimana? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, dilanjut sama itu gambar hasil diskusi gambar-gambar yang lain. Gambar yang pertama termasuk sikap ahad karena membersihkan piring bekas sendiri. Yang kedua termasuk juga karena membersihkan cuci piring dan membereskan tas untuk menatap kepala. Yang gambar yang ketiga tidak termasuk sikap ahad karena menamakan gambarnya tidak. Ya, coba lanjut. Gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya tidak termasuk sikap ahad karena membuang sampah sembarangan. Gambar yang kelima tidak termasuk sikap ahad karena menyembah sapi. Itu dari kelompok 1. Setuju atau tidak dengan pendapat kelompok 1? Setuju. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 menuliskan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 dibacakan hasil diskusinya. Dibacakan. Gambar yang satu tidak termasuk ahad karena menyembah kepada satu. Gambar kedua juga tidak termasuk ahad karena percaya kepada pawang hujan. Jadi gambar yang satu dan kedua tidak termasuk ahad. Itu dari kelompok 2. Nah, setuju atau tidak dengan pendapat dari kelompok 2? Oke, sekarang coba gambarnya. Silakan. Ini ada gambar lagi membersihkan tempat tidur termasuk ahad. Yang kedua, gambar kedua ini tidak termasuk ahad karena mengejek. Bagaimana? Setuju tidak dengan kelompok 2 dari gambar-gambar barusan? Setuju. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 3. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Ini yang nomor 2-nya saja. Silakan kemudian berdiri. Itu aja ya. Yang poin 2-nya saja. Foto 1 menyembah berhala atau patung. Foto 2 ritual atau dukun. Itu dari kelompok 3. Katanya untuk gambar pertama itu menyembah patung tidak termasuk ahad. Kemudian gambar 2 dukun sama tidak termasuk ahad. Setuju atau tidak dengan kelompok 3? Setuju. Oke, silakan itu untuk gambarnya. Yang ini lagi beribadah termasuk al-ahad.
tadi berdoa, termasuk Al-Ahad juga. Al-Ahad itu adalah Allah Maha Esa. Setiap beribadah kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Salah satu sifatnya yaitu beribadah hanya kepada Allah, seperti sholat, berdoa hanya kepada Allah, dan melakukan hal-hal yang lainnya itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, sekarang Ibu akan ngasih soal. Ini silakan diisi sendiri-sendiri diisinya tentang Asmaul Husna Al-Ahad, ya. Ini penilaian pengetahuannya ya, yang barusan dipelajari. Al-Qayyum. Jadi di rumah kalian silakan dipelajari dulu tentang Al-Qayyum di buku paketnya, ya. Kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan Komi pimpin doanya. Teman-teman sebelum pulang